Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan Habib Anis Soleh Pak Asin, pada para ulama yang kami taati dan hadirin sekalian. Kita saat ini merupakan warga terbesar di negara Indonesia, yaitu umat Islam. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Islam kita lihat terjadi di berbagai tempat dan di berbagai waktu. Ya. Di televisi aja hampir tiap pagi ada pengajian-pengajian, ya, kemudian pengajian seperti ini semuanya hampir menunjukkan Islam. Tetapi ada satu faktor yang harus kita ketahui, bahwa kalau kita merujuk dari sejarah, Islam berkembang di Indonesia tidak gampang. Ada jeda waktu 800 tahun Islam tidak bisa berkembang di Nusantara. Itu kalau kita melihat dari sejarah. Kapan Islam mulai berkembang? Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia. Tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Ya. Bahkan abad ke-10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa. Ya. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram, yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus. Ya, itu orang-orang Persia pertama kali. Ya. Kemudian mereka membuat tempat loram-loram yang lain sampai ke wilayah Gresik, dari Leran dan seterusnya. Tapi tidak ada ceritanya. Hanya ada catatan Jawa menyebutkan satu cerita bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negari Rum, ya. Rum itu wilayah Persia ke utara, ya. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20.000 keluarga ke Jawa, ya. Jadi itu keluarga Muslim semua, ya. Yaitu yang disebut orang Lor tadi. Digambarkan semuanya mati terbunuh, tinggal 200 keluarga. Jadi dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga. Itulah kemudian dilaporkan, kemudian Sultan Al-Gabah marah. Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak? Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan mengirimkan orang-orang yang dianggap aulia, orang-orang yang dianggap punya karomah. Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal numbali tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Jadi ya, Syekh Subakir ini jauh sebelum Wali Songo. Kenapa? Abad 10.
beliau di sini, keliling Jawa, numbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat Islam. Numbali, Numbali, memberi tumbal. tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia, ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi, Islam berkembang atau tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo. Ya. Marco Polo ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia, tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut, ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak. Ya. Ada kerajaan Perlak di sana, yaitu di Selat Malaka, sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada 3 jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina, ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina di Perlak beragama Islam. Ya. Yang kedua adalah orang-orang dari Barat, orang-orang Persia. Ya. Semuanya beragama Islam. Dan yang ketiga penduduk pribumi. Menurut catatan Marco Polo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya. Dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah muslim, penduduk pribumi belum.